jumpa lagi dengan aku Devi di channel YouTube aku Yusfi Family. Nah, pada video kali ini aku mau memberitahukan kepada bunda-bunda tentang mainan apa saja sih yang cocok diberikan untuk anak usia 6 bulan. Nah, sebelumnya aku minta dulu like, komen, dan subscribe dari bunda-bunda semua agar aku lebih semangat untuk bikin videonya dan lebih banyak lagi untuk berbagi inspirasi, berbagi tips dan berbagi review dengan bunda-bunda semua. Nah, untuk yang pertama langsung aja. Di sini aku tidak menggunakan banyak mainan untuk anak aku. Aku hanya punya beberapa mainan. Nah, yang pertama, yang paling besar, aku memberikan anak aku ini boneka. Nah, sebenarnya boneka ini nggak hanya untuk anak perempuan ya, Bun. Boneka ini bisa diberikan untuk anak laki-laki juga, tinggal menyesuaikan saja karakter yang mau digunakan. Bisa menggunakan boneka yang karakternya laki-laki jika anaknya laki-laki ya, Bun. Maafin kaki baby aku bisa sampai ke sini. Nah, kenapa aku menggunakan mainan boneka ini sebagai mainan untuk menstimulasi anak aku? Karena dengan boneka ini kita bisa mengajarkan kepada anak kita bahwasanya dari macam bentuk ya, Bun, berbagai macam bentuk kita bisa mengajarkan dia. Kemudian kita juga bisa seperti bermain peran menggunakan ini, karena kan anak bayi usia 6 bulan belum bisa berjalan, mungkin ada juga yang belum bisa duduk, sehingga dia belum bisa langsung bermain peran dengan teman-teman seusianya atau teman-teman sebaya. Nah, dengan boneka ini kita bisa mengajak bayi kita untuk bermain peran, bisa kita ajak dia ngobrol menggunakan media boneka ini, dan bayi itu akan lebih senang karena dari tampilannya dia lebih menarik, berwarna-warni, dan pilihlah boneka yang warnanya cerah ya, Bun, supaya bayi kita itu lebih menarik. Di sisi lain bayi kita akan terstimulasi juga untuk memegang, dia akan belajar memegang boneka. Makanya pilihlah boneka yang tidak terlalu besar atau bisa dibilang yang pas di tangan bayi, entah bagian tangannya atau bagian kakinya itu bisa digenggam oleh bayi dengan mudah, sehingga bayi akan lebih mudah untuk memainkan boneka ini, sehingga juga akan menstimulasi indera peraba si bayi, dan juga akan menstimulasi agar bayi lebih kuat untuk menggenggam. Karena kan boneka ini lebih berat ya, Bun, sehingga dia akan belajar untuk bagaimana caranya menggenggam dengan baik agar boneka ini bisa terangkat atau berpindah tempat sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian yang kedua, aku ada buku kain. Nah, ini kenapa aku pilih ini? Karena ini berbunyi ya, Bun, tuh. Ini dalamnya terbuat dari plastik. Nah, bayi itu lebih suka menggunakan atau bermain dengan barang-barang yang berbunyi, dengan mainan-mainan yang berbunyi. Nah, awal-awal aku nggak menggunakan ini, tapi aku menggunakan plastik kresek, dan bayi aku suka banget bermain menggunakan benda-benda atau barang-barang yang berbunyi kayak gini. Nah, ternyata setiap bayi memang dia tertarik dengan barang-barang yang berbunyi ya, Bun, sehingga aku memilih untuk membelikan ini ke baby aku. Ini harganya murah, cuma sekitar 6.000 aja. Nah, ini aku ada dua. Selain dari suaranya, ini juga memiliki warna yang cerah, sehingga membuat bayi lebih tertarik, karena bayi sedang belajar melihat juga ya, Mom, sedang mengasah kemampuan visualnya, sehingga akan lebih mudah memudahkan bayi itu untuk belajar juga tentang warna, membedakan warna-warna mencolok, dan dia juga akan lebih mudah untuk menggapainya. Karena ini kan ringan ya, Bun, ringan, kemudian dia akan mudah genggam dan dia akan begini. Nah, ketika dia begini, ini melatih indera sensori motor atau motorik halusnya agar lebih berkembang lagi, Bun, kayak gitu. Nah, nanti aku akan contohkan di video berikutnya ketika anak aku menggunakan mainan-mainan ini. Nah, kemudian yang ketiga ding ya, Bun,
agak nggak fokus. Nah, yang ketiga ini aku punya boneka jari, beberapa boneka jari. Nah, boneka jari ini aku gunakan sama seperti halnya boneka besar, tapi hanya saja aku lebih cenderung menggunakan ini untuk membacakan dongeng ke anak aku, sehingga aku akan mengajak anak aku untuk interaktif begitu. Nah, kenapa sih aku memilih boneka jari ini? Karena dia lebih mudah ya Bun ya, lebih mudah, lebih kecil, sehingga bayi kita juga bisa langsung ikut untuk menirukan apa yang kita lakukan. Kadang aku memberikan ke bayi kita, memberikan ke bayi aku itu boneka ini, kemudian aku pasangkan di jarinya sehingga dia otomatis akan gini-gini sendiri Bun. Akan menggerak-gerakkan gitu ya. Dia akan menggerak-gerakkan begini, kemudian dia akan dipeluk, akan dimainkan begitu, sehingga dia tahu bahwasannya dongeng yang biasa aku sampaikan itu tidak membuat dia jenuh gitu Bun. Aku kadang mix ya Bun, kadang aku menggunakan buku cerita aja yang bergambar, dan kadang aku juga menggunakan cerita otodidak tapi menggunakan boneka ini. Nah, dengan boneka ini juga kita bisa menyampaikan kata-kata yang kita bisa ulang-ulang. Nah, supaya ketika nanti bayi kita sudah berusia 10 bulan ke atas, dia kan sudah mulai akan mengucapkan satu kata, satu kata, satu kata demi kata ya Bun. Itu akan memudahkan bayi kita untuk dia mengingat kata-kata yang pernah dia dengarkan ketika masih bayi. Nah, karena dia mengingat situasi saat kita mengajak dia main, kondisi saat itu menyenangkan, dan dia mengingat sebuah karakter ini itu mengucapkan kalimat-kalimat yang sering kita ulang-ulang. Itu sebenarnya untuk stimulasi bahasa ya Bun. Jadi aku menggunakan boneka tangan ini untuk menstimulasi bahasa baby aku. Nah, kemudian yang keempat, aku punya ini kerincingan. Nah, kerincingan ini untuk menarik perhatian dia ya Bun. Ketika dia sudah mulai bosan dengan cerita atau bosan dengan nyanyian-nyanyian yang kadang aku ajak dia bermain, bernyanyi. Nah, itu aku akan berikan ini, dia akan mudah untuk tersimulasi karena ini kan bersuara ya Bun ya. Nah, dia juga akan melatih sensori motorik dia ya, motorik halus khususnya itu untuk megang seperti ini. Setelah memegang dia akan begini-begini. Itu juga akan melatih motorik kasar dia karena kan dia menggerakkan lengannya, menggerakkan anggota tubuh lainnya juga karena dia musik kan Bun, jadi kakinya itu biasanya ikut gerak gitu. Nah, kemudian aku ada yang terakhir, ada mainan ini cincit atau bebean-bebean ya Bun nih tuh. Nah, ini aku gunakan untuk menstimulasi bayi aku karena dari sekian banyak benda ini semuanya teksturnya beda-beda ya Bun ya. Ada yang empuk, ada yang berbunyi. Kemudian aku menggunakan ini karena ini kan dari karet, sehingga akan mengasah kemampuan bayi untuk indera peraba dia seperti itu, sehingga seperti bisa dibilang seperti Montessori ya Bun ya, seperti pembelajaran Montessori tapi dari segi yang mudahnya dulu gitu, enggak langsung menggunakan bahan-bahan yang seperti biji-bijian atau apa, tapi menggunakan mainan-mainan yang bahannya beda-beda gitu. Nah, kemudian bayi aku juga ini kadang bisa dia ajak untuk buat mandi ya Bun, si bebeknya ini. Nah, mungkin gitu dulu Bun video dari aku. Nah, nanti di video berikutnya aku mau mempraktikkan ngajak main bayi aku menggunakan mainan-mainan ini. Nah, supaya bisa lebih efektif lagi bunda-bunda tahu tentang manfaat dari mainan-mainan yang bisa dibilang digunakan untuk anak bayi usia 6 bulan. Nah, mungkin cukup sekian ya Bun video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.